Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen aplikasi komputer kelas EAG dan teman-teman sekalian kelas EAG ataupun teman-teman yang menonton video ini. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan untuk menghindari sikap konsumtif. Untuk yang pertama, akan saya jelaskan tentang sikap konsumtif. Sikap konsumtif itu berarti tindakan membeli barang yang bukan untuk mencukupi kebutuhan, tetapi untuk memenuhi keinginan yang dilakukan secara berlebihan, sehingga menimbulkan pemborosan dan inefisiensi biaya. Contohnya itu, seorang ibu rumah tangga yang ingin belanja di pasar modern untuk membeli kebutuhan pangan, mungkin semacam kayak sayuran, buah-buahan, namun secara tidak sengaja ia melihat ada baju yang memiliki diskon besar. Nah, tanpa pikir panjang, ia langsung membeli baju itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari perilaku konsumtif. Selanjutnya, ini ada penyebab konsumtif. Penyebab konsumtif mungkin yang pertama itu dari gaya hidup kita sendiri. Mungkin kalau kita dari kecil sudah berada di gaya hidup yang mewah, suka kemewahan, nah itu tuh salah satu contoh dari penyebab konsumtif. Terus yang kedua, itu ada kemudahan teknologi. Seperti yang kita udah tahu sekarang kan, itu kan di masa, kita tuh sekarang di masa teknologi 4.0. Nah, tentunya di masa-masa saat ini tuh teknologi itu berkembang sangat pesat dan sangat maju. Contohnya, kalau di bidang perbelanjaan itu munculnya sistem perbelanjaan online. Itu tanpa kita sadari, itu juga menyebabkan kita bisa berperilaku konsumtif kalau kita nggak bisa menguasai diri dalam menggunakan perbelanjaan online. Terus yang kedua itu ada lingkungan. Mungkin lingkungan di sini kalau misalnya kita dari kecil sudah berada di lingkungan yang mewah atau sekitaran lingkungan kita tuh memiliki hidup yang enak. Nah, mau nggak mau kan kita tuh harus menyesuaikan sama lingkungan kita. Nah, itu tuh juga salah satu penyebab konsumtif. Jadi tanpa kita pikir panjang, tanpa kita menulis kebutuhan kita apa saja yang penting terlebih dahulu. Nah, kita tuh tanpa pikir panjang kita langsung main beli-beli aja demi dilihat di sekitaran lingkungan kita. Nah, itu juga merupakan salah satu penyebab konsumtif. Lanjut, itu ada kurangnya ilmu mengenai literasi keuangan. Ilmu mengenai literasi keuangan itu berkaitan dengan kayak perencanaan, terus dalam kita ingin mengambil keputusan. Nah, itu kan sebenarnya memakai tentang ilmu literasi keuangan. Kalau kita tidak memiliki ilmu literasi keuangan, maka kita tuh akan lebih mudah kalau kita ingin berbelanja tanpa kita sadar diri. Itu juga merupakan salah satu penyebab konsumtif. Lanjut, untuk yang selanjutnya itu ada kurangnya penguasaan diri. Kurangnya penguasaan diri di sini contohnya kayak yang tadi, ada seorang ibu-ibu yang berbelanja, terus niatnya mungkin dia ingin belanja kebutuhan pangan seperti sayuran, buah-buahan, malah dia melihat ada diskon yang besar tanpa pikir panjang, dia langsung membelinya. Nah, itu juga merupakan salah satu penyebab konsumtif dari kurangnya penguasaan diri. Terus ini selanjutnya tuh ada compulsive buying disorder. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu compulsive buying disorder itu apa. Jadi compulsive buying disorder itu adalah penyakit di mana penderitanya itu tidak menyadari bahwa dirinya itu terjebak dalam metamorfosa antara keinginan dan kebutuhan. Contohnya itu di sini tuh ada dia tuh membeli handphone baru demi mengikuti tren atau membeli pakaian yang sedang up to date. Nah, itu juga termasuk compulsive buying disorder. Jadi dia tuh nggak tahu antara keinginan sama kebutuhannya itu apa saja. Oke, saya lanjut. Ini ada pencegahan perilaku konsumtif. Mungkin salah satu cara kita untuk mencegah perilaku konsumtif itu kita harus paham dulu mengenai literasi keuangan. Literasi keuangan yang seperti yang tadi sudah saya bilang, itu berkaitan dengan cara kita membuat skala prioritas, cara kita mengatur keuangan. Itu tuh kita harus paham dulu mengenai literasi keuangan. Terus cara kita menabung, itu juga masuk dalam literasi keuangan. Lanjut, ada membuat skala prioritas dalam menentukan kebutuhan.
Tentu ini tuh yang paling sangat penting ya, karena kalau kita nggak punya skala prioritas dalam kita ingin membeli suatu barang, itu kan kayak kita tuh beli barangnya tuh amburadul atau acak-acakan. Mungkin kayak kita tuh nggak tahu mana sih yang lebih penting dalam diri kita terlebih dahulu, kayak pakaian dulu atau kecantikan dulu. Nah, kalau kita nggak tahu hal-hal seperti itu kan akan menimbulkan perilaku konsumtif. Terus kita tuh tidak cermat ketika ingin membeli sesuatu. Selanjutnya itu ada menabung. Menabung di sini juga sangat penting karena dengan kita menabung kan kita menyisihkan, kita terbiasa kayak menyisihkan uang kita setiap bulannya, atau mungkin ada juga yang menabung per minggu. Nah, kan kita terbiasa tuh menyisihkan uang kita. Dari kita menyisihkan uang itu juga bisa mencegah perilaku konsumtif. Terus selanjutnya itu ada berinvestasi. Untuk berinvestasi di sini mungkin seperti kayak daripada kita belanja suatu barang, mending uangnya kita investasikan. Kan investasi kan kita sama saja kayak kita menanam modal. Nah, dari kita menanam modal tersebut kita mengharapkan ada sesuatu yang mungkin bisa bilang ada profit di kemudian hari. Nah, itu tuh yang dinamakan dengan investasi. Jadi daripada uangnya kita belanjakan dan itu menimbulkan efek konsumtif, lebih baik uangnya kita tabung dengan harapan adanya return yang besar di kemudian hari. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang literasi keuangan. Literasi keuangan itu apa sih? Jadi literasi keuangan itu adalah pengetahuan atau keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Jadi literasi menurut OJK, jadi pengertian dari literasi keuangan menurut OJK ini dapat kita simpulkan tuh dia tuh berkaitan dengan pengetahuan kita mengenai finansial, keterampilan kita mengenai finansial, dan juga keyakinan kita yang mempengaruhi sikap kita dalam kita ingin meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan juga dalam kita mengelola keuangan. Tujuannya itu apa? Tentu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Terus mengapa sih literasi keuangan itu penting? Yang pertama itu karena literasi keuangan itu membantu kita dalam memahami cara mengelola keuangan. Yang kedua, itu membantu saat kita ingin mengambil keputusan. Contohnya tuh kayak tadi kalau kita mau belanja, kan kita bisa lihat nih skala prioritas kita belanja yang mana terlebih dahulu. Nah, itu kan pasti membutuhkan literasi keuangan yang baik. Nah, itu salah satu fungsi dari literasi keuangan. Terus kita tuh harus juga memiliki kendali atas keuangan kita. Sama literasi keuangan ini juga bermanfaat dalam perekonomian keuangan suatu negara. Terus ini ada konsep literasi keuangan menurut Raymond. Jadi konsep literasi keuangan itu yang pertama tuh kita harus paham dulu tentang apa sih itu konsep keuangan. Terus yang kedua, kita juga harus paham terlebih dahulu bagaimana sih kemampuan untuk mengkomunikasikan konsep keuangan tersebut. Setelah kita mampu keduanya itu, baru ada yang namanya kecerdasan dalam kita mengelola keuangan diri kita. Setelah itu lanjut ada keahlian dalam kita membuat keputusan keuangan yang tepat. Selanjutnya ada kepercayaan dalam kita merencanakan keuangan secara efektif untuk kebutuhan kita di masa yang akan mendatang. Ini ada selanjutnya lagi mengenai inklusi keuangan. Inklusi keuangan itu muncul setelah ada yang namanya konsep eksklusi keuangan. Nah, ini kalau tadi kita lihat ya di judul ini antara inklusi keuangan saya ada mengambil contoh gambar dari mobile banking. Nah, ini ada apa hubungannya antara inklusi keuangan dengan mobile banking ini. Nah, tadi sudah yang saya jelaskan, jadi inklusi keuangan itu muncul setelah adanya konsep eksklusi keuangan. Eksklusi keuangan itu adalah proses di mana orang menghadapi kesulitan dalam mengakses atau menggunakan jasa keuangan maupun produk di pasar pada umumnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak dapat menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat di tempat mereka berbeda. Jadi maksud dari pengertian itu kayak kita ingin mengakses jasa keuangan. Contohnya jasa keuangan kan tuh kayak ada perbankan, terus ada pasar modal, terus ada lembaga keuangan mikro. Nah, itu kan contoh-contoh jasa keuangan. Nah, kalau terus di masa eksklusi keuangan ini tuh
masyarakat itu susah untuk mengakses jasa-jasa keuangan ini. Makanya muncullah nanti yang namanya inklusi keuangan. Inklusi keuangan ini tuh adalah suatu program perluasan akses layanan keuangan menurut Purnama Putri 2018. Ada juga menurut OJK, inklusi keuangan itu adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari pengertian ini kan kita bisa lihat kalau inklusi keuangan itu berkaitan dengan akses terhadap pelayanan jasa keuangan itu gimana, apakah mudah atau dipersulit. Contoh akses layanan jasa keuangan tuh kayak tadi yang ada di gambar itu mobile banking. Nah, itu juga termasuk akses layanan jasa keuangan di masa teknologi saat ini. Di sini ada 6 hal penting mengenai inklusi keuangan. Itu yang pertama harus mengetahui dulu yang namanya edukasi keuangan. Setelah kita memahami tentang literasi keuangan atau edukasi keuangan ini, kita tuh dapat mencoba yang namanya inklusi keuangan. Terus ada juga fasilitas keuangan publiknya tentu harus bagus. Terus ada pemerataan informasi keuangan, ada kebijakan peraturan pemerintah yang mendukung, ada fasilitas intermediasi dan distribusi, ada lagi yang namanya perlindungan konsumen. Oke, ini saya lanjut, ada metodologi penelitian. Itu penelitiannya yang berkaitan dengan inklusi keuangan, literasi keuangan, dan sikap konsumtif. Jadi dalam penelitian kali ini, itu menggunakan data yang diambil adalah data sekunder. Data sekunder itu apa sih? Jadi data sekunder itu adalah data yang dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Nah, pihak lain di sini yang saya pakai datanya itu bersumber dari OJK pada penelitian tahun 2019 di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Terus populasi dalam penelitian ini tentunya adalah seluruh rakyat Indonesia, dan sampelnya itu ada 12.773 responden penduduk Indonesia, dengan 50% penduduk tinggal di kota dan 50% penduduk tinggal di desa, serta 50% gender pria dan 50% gender wanita. Terus ini ada metode dalam menganalisis datanya. Jadi metode analisis data di penelitian kali ini itu menggunakan pendekatan deskriptif. Terus dengan rumusan masalah asosiatif yang memiliki hubungan kausal, yaitu hubungan sebab akibat. Selanjutnya, penelitian deskriptif itu mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya. Terus teknik pengumpulan datanya itu menggunakan survei secara langsung atau wawancara tatap muka, dibantu dengan sistem Computer Assisted Personal Interviewing atau CAPI. Terus ini ada hasil penelitian dari OJK kali ini. Kalau kita lihat di dalam penelitian kali ini, mungkin secara nasional literasi keuangan bangsa Indonesia itu ada di 38%. Mungkin ini dalam artian dari 100 orang responden, itu yang paham mengenai literasi keuangan bisa dibilang baru 38 orang. Kalau menurut saya tentu hal ini masih sangat bisa dibilang masih minim lah literasi keuangan kayak tentang cara menabung, terus cara mengambil keputusan mengenai keuangan, cara perencanaan kita mengenai keuangan. Nah, itu tuh masih sangat-sangat minim di masyarakat Indonesia ini. Kalau hanya ada di angka 38% per tahun 2019. Tapi untuk tingkat inklusi keuangan itu sudah cukup tinggi. Berarti artinya pemerintah kita itu sudah mencukupi sektor-sektor atau jasa-jasa keuangan. Agar sektor atau jasa keuangan itu dapat dipakai oleh masyarakat, itu udah di angka 76% atau bisa bilang sudah cukup bagus. Terus kalau dilihat dari provinsi yang ada di Indonesia, dari 34 provinsi ini, mungkin bisa dibilang yang memiliki tingkat literasi keuangan yang paling tinggi itu ada di DKI Jakarta dengan 59,16%. Berarti ini bisa kita bilang hampir seluruh masyarakat di kota Jakarta itu sudah paham mengenai literasi keuangan. Dan untuk sektor atau jasa pelayanan keuangannya di Jakarta itu juga sudah cukup bagus, di angka 94,76%. Jadi tentunya masyarakat Jakarta untuk dapat mengakses layanan-layanan keuangan kayak perbankan, pasar modal, itu sudah sangat mudah. Karena udah di angka 94,76%, hampir mendekati sempurna.
Tapi untuk masyarakat Jakarta yang paham mengenai literasi keuangan sendiri ini masih ada di ambang tengah-tengah lah. Bisa dibilang cukup cukup bagus dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Terus ini ada persentase literasi keuangan berdasarkan sektor jasa keuangannya. Di sini mungkin kalau kita lihat ya, yang paling gede itu ada perbankan. Berarti bisa dibilang kayak di sektor perbankan ini secara nasional, masyarakat Indonesia tuh udah tahu perbankan itu ngapain aja, kayak menyimpan uang, menyalurkan dana. Nah itu masyarakat sudah tahu mengenai sektor perbankan. Terus persentase inklusi keuangan atau layanan jasa keuangannya di sektor perbankan itu juga sudah cukup besar, di angka 60%. Tapi kalau kita lihat antara perbandingan literasi keuangan dan inklusi keuangan di sektor perbankan khususnya, itu masih cukup masih bisa bilang cukup jauh ya gapnya. Jadi ibaratnya masyarakat yang sudah menggunakan sektor perbankan ini sudah cukup banyak, ada di 60%. Tapi masyarakat yang paham tentang sektor perbankan itu apa sih? Itu baru 33%. Menurut saya di sini tuh kurang bagus. Kenapa? Karena masyarakat hanya menggunakan sektor perbankan ini atau hanya menggunakan bank ini, tapi mereka tidak tahu resikonya apa sih kalau kita menabung di bank. Terus ada nggak sih uang kita yang dipotong kalau kita menabung di bank? Nah, itu masyarakat belum mengetahui tentang hal-hal seperti itu. Jadi kalau dilihat dari perbandingan antara tingkat literasi dengan tingkat inklusi keuangan, khususnya di bidang perbankan, itu cukup kurang bagus kalau menurut saya. Lanjut, untuk yang paling kecil di sini ada lembaga keuangan mikro. Berarti ini bisa dibilang masyarakat Indonesia yang tahu tentang keuangan mikro itu tugasnya ngapain aja, atau literasi, atau lembaga keuangan mikro itu apa. Nah, itu baru dikit banget, baru 1%. Dan inklusi keuangannya juga di lembaga keuangan mikro itu masih cukup kecil, ada di angka sekitar 1% juga. Jadi mungkin bisa dibilang masyarakat yang mengetahui dengan yang memanfaatkan keuangan mikro itu masih setara lah. Jadi yang tahu sedikit, tapi sektor jasa yang berhubungan dengan lembaga keuangan mikro juga masih sedikit. Oke, sebelum kesimpulan, jadi sebelum ke kesimpulan ini, saya ada mau jelasin juga sedikit. Jadi kalau menurut saya, sebelum kita memakai inklusi keuangan ini, kayak sektor-sektor yang ada di inklusi keuangan, kita harus paham dulu mengenai literasinya seperti apa. Jangan sampai kita tidak paham literasinya, tapi kita sudah menggunakan inklusi keuangannya ini. Karena hal-hal seperti itu malah merugikan kita. Ke kesimpulannya, jadi kesimpulannya, tingkat literasi keuangan itu menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Nah, saya juga setuju. Menurut saya di kata-kata ini juga sangat benar karena literasi keuangan itu memang menggambarkan pengetahuan kita, keterampilan kita, dan keyakinan kita mengenai keuangan. Nah, fungsinya itu apa? Tentunya untuk mencapai kesejahteraan. Terus ada lagi selanjutnya, semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat, maka dapat dibilang masyarakat itu semakin sejahtera. Mengapa hal demikian? Karena masyarakat itu dianggap sudah paham mengenai keputusan keuangan, mana yang lebih baik, sehingga perencanaannya itu akan lebih optimal. Kalau di awal saja kita merencanakannya sudah optimal, pasti di akhirnya kan akan maksimal. Makanya untuk mencapai kesejahteraan itu akan lebih mudah kalau kita sudah paham dulu mengenai literasi keuangan, baru kita memanfaatkan sektor-sektor jasa keuangan, sektor-sektor jasa keuangan atau inklusi keuangan. Terus ada lagi kesimpulannya, kenaikan tingkat literasi keuangan masyarakat akan mendorong juga peningkatan jumlah masyarakat yang dapat menentukan dan memanfaatkan produk atau layanan jasa keuangan. Jadi kalau literasi keuangannya masyarakat sudah meningkat, tentu inklusi keuangannya juga akan meningkat. Karena masyarakat tuh ingin tahu kayak produk apa sih yang dijual di literasi keuangan ini. Terus ada dengan kita memanfaatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan, maka gaya hidup konsumtif kita itu bisa dihilangkan. Seperti tadi, kita memanfaatkan misalnya inklusi keuangan investasi.
di pasar modal. Nah, daripada kita buang-buang uang, kita belanja barang-barang mewah, lebih baik kan kita menginvestasikan uang kita di pasar modal yang sudah jelas mendapatkan return yang cukup tinggi. Mungkin bisa 20% per tahun. Terus lanjut lagi ada hubungan antara inklusi keuangan dan literasi keuangan itu berbanding lurus. Semakin tinggi pemahaman masyarakat dalam menentukan produk dan layanan jasa keuangan, maka penggunaan produk dan pemanfaatan layanan jasa keuangan oleh masyarakat akan meningkat. Ini ada satu quotes dari Warren Buffett. Mungkin buat teman-teman yang tidak tahu, Warren Buffett ini juga merupakan, dia tuh investor terkenal dan juga salah satu orang terkaya di dunia. Kata-kata dia, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Jadi kalau kita nggak tahu bagaimana sih cara kita mendapatkan uang saat kita tertidur, maka kita akan bekerja sampai kita mati. Jadi kita tuh harus tahu gimana sih cara kita dapetin uang saat kita tertidur. Nah, salah satu cara buat kita taunya itu, ya kita harus paham dulu mengenai literasi keuangan. Setelah kita sudah paham mengenai literasi keuangan, kita bisa pakai inklusi keuangan yang ada di yang sudah pemerintah sediakan. Mungkin saya akan mengambil contoh gampang itu kayak pasar modal. Nah, di pasar modal itu kan uang bekerja pada saat kita tidur. Terus pas kita mungkin udah bangun-bangun atau kita investasikan mungkin jangka panjang, nah itu kan kita akan mendapatkan return yang cukup tinggi. Mungkin hal itu terjadi kalau kita sudah paham mengenai literasi keuangan kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.